Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Rajif Ramjani di Programmer Muda. Nah, pada sesi kali ini kita masih belajar di HTML untuk pemula. Nah, pada sesi sebelumnya kita telah berhasil membuat suatu tampilan website sederhana yaitu menampilkan teks Hello World gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan dasar-dasar dari tag HTML. Nah, bagaimana keseruan ngoding kali ini? Ikutin bersama kami programmer muda. Oke, pada sesi ini kita akan belajar tentang tag pada HTML. Nah, apa itu tag? Nah, tag ini adalah sebuah penanda awalan dan akhiran dari sebuah elemen di HTML. Nah, tag ini dibuat dengan kurung siku dan juga kurung penutupnya. Lalu di dalamnya berisi nama tag. Nah, di sini ada contohnya. Di sini ada tag HTML yang isinya P ya. P ini untuk paragraf. Kemarin pada sesi sebelumnya kita telah membuat contoh dari suatu paragraf yang menggunakan P. Nah, di sini juga ada tag dan isinya A ya. A di sini kegunaannya adalah untuk link nanti. Nanti kita akan belajar bagaimana menggunakan A ini ya. Ref misalkan. Oke, dan selanjutnya juga di sini ada body. Nah, si body ini harus kita ketahui ya di dasar ini karena penting. Kita nanti akan memasukkan kode-kode dari HTML ini yaitu di dalam body ini. Nah, di sini juga ada header ya, head ya. Di dalam head ini biasanya suka ada title, terus bisa juga diisiin dengan CSS, JavaScript dan sebagainya. Oke. Yang perlu kita ketahui bahwa ketika di HTML ini ada suatu tag ya, bermacam-macam tag, banyak sekali tagnya, tetapi kita tidak usah menghafalnya semuanya, tetapi hanya dasar-dasarnya saja yang harus kita ketahui. Oke, nah di sini saya ambil contoh dari petani code. Nah, di sini ada tag pembuka ya, tag pembukanya itu ada H1. H1 ini adalah heading 1 ya. Semakin angkanya besar, 1 sampai 6 ya untuk heading ini, maka tulisannya ini akan semakin kecil. Oke, di sini ada tag pembuka yaitu heading 1 dan juga tag penutupnya slash heading 1. Nah, dengan isi tagnya yaitu petani kode. Nah, selain ada tag pembuka, tag penutup, tag isi, juga di HTML itu ada yang namanya atribut. Nah, nanti kita akan praktekkan bagaimana menggunakan atribut. Misalkan ketika kita akan membuat suatu paragraf, tentu awalnya tadi harus kita menggunakan tag P ya. P Hello World. Nah, bagaimana ketika di dalam suatu website itu si tulisannya itu kita akan pindahkan ke tengah. Nah, sebenarnya bisa menggunakan CSS. Tetapi di HTML juga langsung kita bisa masukkan di code-nya yaitu tambahkan align. Align. Nah, di mana posisinya? Yaitu di center, di tengah ya. Nah, ini disebut dengan atribut. Banyak juga macam-macam atribut di sini. Nanti kita akan bahas. Yang perlu kita ketahui, pasti di dalam HTML itu harus ada tag pembuka dan juga tag penutup. Tentu isinya apa. Oke, nanti kita sambil praktek agar lebih jelasnya. Nah, di sini katanya dari sejarah HTML-nya itu, dulu awalnya HTML itu cuma punya 18 tag. Nah, sekarang HTML sudah punya sekitar 250 tag. Banyak sekali ya. Luar biasa gitu. Tetapi, baik lagi tadi, tidak harus kita menghafal semua tag-tagnya. Tetapi dasar-dasarnya saja yang harus kita ketahui. Apalagi ketika kita menggunakan Visual Studio Code. Kemarin kita sudah praktekkan ya. Ada bantuan dari Visual Studio Code ketika kita menuliskan HTML5 saja langsung kodenya keluar gitu ya. Itu memudahkan suatu programmer. Oke. Nah, di sini ada tag yang wajib kalian ketahui ya di sini ketika kita menggunakan HTML. Nah, di sini yang pertama ada tag HTML. Pastinya ketika kita mengindikasikan bahwa itu adalah kode HTML, maka harus diketahui dulu di sininya. Harus kita tuliskan dulu, yaitu tag HTML.
Kegunaannya buat apa? Yaitu tag utama dalam HTML. Ketika kita beres, jangan lupa ditutup ya, backslash HTML. Oke. Nah, selain tag HTML ini, ada juga di sini tag head. Head ini adalah untuk bagian kepala dari dokumen. Nah, kemarin juga kita telah praktekkannya. Di dalam head ini ada juga tag title. Nah, biasanya dalam pembuatan website itu ada judulnya ya, di judul di URL-nya. Nah, kita bisa masukkan nanti di sini di title gitu ya. Nah, dan terakhir di sini ada body. Nah, si body ini tentu akan banyak sekali kode-kode selain ada HTML, mungkin ada JavaScript ya, nanti ada CSS juga. Nah, nanti dimasukkan di dalam si body ini. Apa yang akan ditampilkan dalam suatu websitenya itu. Oke, ini saja yang harus kalian perhatikan dulu untuk pemula ya. Ada HTML, ada head, ada title, juga ada body. Nah, di sini penting sekali kalian harus ketahui bahwa pastikan penutupan tag dengan benar. Nah, contohnya di sini penutupan tag HTML dengan benar. Gimana sih untuk yang benar itu? Misalkan di sini ada tag I ya. Tag I ini untuk kalau misalkan di Microsoft Word itu tulisannya akan miring gitu ya. Nah, untuk tag B ini biasanya untuk bold ya, untuk menebalkan tulisan. Nah, untuk tag U ini adalah untuk memberi garis di bawahnya ya ketika kita membuat Microsoft Word. Nah, di HTML ini mempunyai kode tersendiri juga ya, tag-tag tersendiri juga. Nah, ini gimana benarnya itu? Coba kita lihat. Di sini urutannya ya. Yang pertama ini kan ada tag I, tentu ditutupnya juga di akhirnya si I-nya. Ada tag B juga, nanti sesudah I ada B juga, tag B. Nah, di sini ada juga tag U. Maka tag slash U-nya juga di sini ya. Nah, sedangkan yang contoh yang salah coba kita bisa lihat di sini. Nah, di sini adalah contoh yang salah ketika kita pertama kali ngasih tag I, maka ini penutupnya bukan tag I tetapi tag U gitu kan ya. Nah, sedangkan tag B juga di sini tengah ya, tapi ini yang salahnya itu gitu ya, ketukar ya antara tag U dan juga tag I di sini. Oke, maka hasilnya pun akan ngaco ya, akan tidak jelas itu hasilnya. Oke, nanti kita sambil praktek ya agar bisa kelihatan gitu mana tag yang benarnya itu seperti apa dan yang salahnya seperti apa. Oke, sekarang let's code. Oke, untuk praktek pada sesi kali ini tentu pertama-tama kita harus menyiapkan dulu kode editornya ya. Di sini saya akan menggunakan kode editor yang namanya Visual Studio Code. Oke. Nah, ini saya tampilkan pada pertemuan sesi sebelumnya kita telah membuat ya heading 1 dan juga paragraf. Nah, apabila kita jalankan kode HTML yang kemarin kita buat, kita review dulu, maka hasilnya adalah seperti apa ya kemarin itu. Coba. Nah, ini ya latihan 1 sesi HTML programmer muda ya di sini ya, ada paragrafnya juga. Oke, kita akan bahas kembali di bagian tag ini. Tadi baik lagi untuk tag yang wajib kalian hafal itu, yang dasar-dasarnya yang pertama itu adalah HTML. Nah, ketika kita membuat suatu kode HTML pasti diakhiri juga dengan backslash HTML. Ini untuk menandakan bahwa kita akan menggunakan kode HTML. Nah, di sini juga ada head. Nah, head ini juga memiliki penutup di sini ya. Semuanya head juga ada backslash penutup. Dalam suatu head ini ada yang namanya title. Yang namanya itu adalah hello world. Nanti akan muncul title ini di sini nih. Hello world. Nah, ini titlenya ya. Hello world. Di headnya ya. Nah, selain itu juga ada body. Nah, ini adalah yang paling penting. Kita akan memasukkan apa di dalamnya ya. Di sini saya masukkan judul dengan nama latihan 1 sesi HTML programmer muda dan juga paragraf. Nah, oke. Kita ulang lagi. Kita hapus terlebih dahulu ya untuk latihan ini. Kita save terlebih dahulu dan apabila kita refresh, maka hasilnya nggak ada.
Oke, kita uji coba, title-nya kita ubah menjadi tag HTML. Oke, kita save terlebih dahulu. Setelah save, kita refresh lagi. Oke, kita udah ubah ya title-nya di sini untuk tag HTML. Nah, apa yang akan kita lakukan di sini? Kodenya kita masukkan di si body ini, gitu ya. Oke, kita akan membuat latihan dulu ya untuk judulnya dulu. Di sini ada tadi kita kenalkan ada heading ya. Heading itu banyak, ada heading 1, heading 2, heading 3, heading 4 sampai heading 6. Oke, kita akan buat di sini dari heading 1 dulu, udah otomatis ya. Di sini saya sangat suka di Visual Studio Code ini, sangat membantu sekali bagi programmer-programmer. Nah, oke, kita masukkan di sini headingnya adalah belajar tag HTML. Oke, di sini coba kita kasih heading lagi ya. Misalkan di sini kita kasih heading 3 bersama programmer muda. Programmer muda. Oke, jangan lupa ketika kita selesai kita save terlebih dahulu, maka kita refresh. Nah, di sini sudah muncul untuk headingnya. Coba kita lihat di sini. Nah, untuk heading 1 ditutupnya di sini, berarti yang heading 1 ini isinya itu ada hanya belajar tag HTML saja untuk heading 1 ukurannya. Nah, di sini kita bisa lihat ukuran heading 1 belajar tag HTML, sedangkan untuk heading 3-nya bersama programmer muda, nah, maka ukurannya pun berbeda. Oke, ini adalah tag awal atau tag pembuka dan ini adalah tag penutupnya. Nah, ini adalah isinya. Oke, kita masukkan lagi satu lagi. Oke, ada di sini yang namanya tag untuk buat garis ya. Saya akan buat garis dulu. Apa tagnya di HTML, yaitu pakai HR. Oke, HR misalkan kita save terlebih dahulu. Oke, kita refresh. Nah, garisnya sudah ada ya. Oke, kita akan masukkan misalkan si H1-nya ini kita pengennya di tengah. Yang tadi kita ada yang namanya atribut. Gimana caranya? Kita tinggal tambahkan di sini namanya legend center. Oke, ketika kita refresh, maka si belajar tag HTML ini akan pindah ke tengah. Oke, kita satu lagi sama, kita masukkan legend center. Oke, kita hapus dulu, ini hapus ya. Oke, kita save lagi, coba kita refresh. Nah, si bersama programmer mudanya juga di tengah. Oke, selain itu kita akan tambahkan paragraf di sini. Yang kalian harus ketahui di sini juga untuk membuat suatu paragraf atau teks. Kemarin kita sudah belajar yaitu menggunakan P di sini. Oke, P-nya apa? Misalkan saya akan buat lorem aja ya. Misalkan lorem 100. Oke, udah otomatis si Visual Studio Code ini membuatkan saya teks gitu ya, banyak sebanyak 100 kata ya di sini. Oke, kita lihat, kita refresh. Nah, ini paragrafnya. Coba kita buat lagi paragraf yang kedua gitu ya, di sini. Paragraf yang kedua di sini sama lorem 10 misalkan ya. Oke, enter saja. Kembali, salah sini ya. Lorem 10. Coba buatkan saya 10 teks. Oke, save di sininya. Nah, ini adalah paragraf yang kedua, gitu ya. Nah, ada lagi di sini namanya tag BR gitu. BR misalkan di sini saya akan enter ya tulisan ini ke bawah gitu. Gimana caranya? Yaitu dengan menggunakan si BR ini, tag BR. Oke, langsung enter. Nah, khusus untuk si BR ini kita tidak usah menggunakan penutup ya. Langsung saja, nah tulisannya akan ke bawah di sini. Oke,
Selain itu juga yang perlu kalian ketahui, coba kita kasih garis dulu. Oke, kita garis dulu, kita refresh. Nah, sudah. Nah, selain itu juga kita biasanya dalam suatu website itu kita nampilkan gambar ya. Gimana caranya ya untuk menampilkan gambar? Gampang saja, kita masukkan di sini. Oke, untuk memasukkan gambar di sini kita gunakan, oh si bodinya kehapus tadi ya. Coba kita kasih body dulu, body. Oke, kita masukkan gambar di sini. Untuk memasukkan gambar caranya itu pakai image, source itu di mana adanya ya? Misalkan di sini saya akan menggunakan foldernya apa tadi namanya, working space ya, silakan bebas ya, sesuai kalian. Nah, titik-titik slash apa namanya, misalkan di sini apa ya namanya, jadi apa, working space .png. Oke, kita save dulu. Nah, si tampilannya sudah tampil gambarnya ya, working space. Gampang kan untuk menampilkan gambar. Tentu di sini untuk ukurannya nanti kalian bisa menggunakan CSS ya. Nanti kita akan share juga ilmunya untuk mengatur si gambar ini. Oke, ini untuk menampilkan suatu gambar. Oke, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.